Sampurasun ka warga desa Sindang Jawa, sebelum masuk ke cerita jangan lupa like dan bagikan video ini supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Sejarah Desa Sindang Jawa. Pendahuluan. Asal-usul Desa Sindang Jawa, yang merupakan dokumentasi khusus sejarah desa, penulisan kira tidak ada, yang ada melalui cerita orang tua saya disampaikan secara turun-temurun, yang isinya menceritakan asal-usul Desa Sindang Jawa, yang beruliskan huruf Jawa kuno. Bapak mendengar dari cerita kakek, kakek dari buyut dan seterusnya, dengan pertolongan silsilah keturunan orang yang membangun desa Sindang Jawa yaitu Aki Buyut Kertiguna. Silsilah tersebut secara turun-temurun penulis dapati. Sudah pasti dalam usaha penampilan riwayat singkat desa Sindang Jawa ini banyak di antara para leluhur serta para cerdik cendekiawan lainnya di masa itu, yang tidak tersebut atau terlewat, sebelumnya kepada almarhum beliau penulis minta maaf. Uraian ini hanya sekedar pembuka jalan untuk diselidiki kebenarannya di masa mendatang. Sasakala desa, pada awal abad ke-16 putra sulung Pangeran Kutaweling dari Kuningan, yaitu Aki Buyut Kertiguna, mohon diri kepada orang tuanya untuk menuntut ilmu dengan jalan bertapa. Beliau berangkat berjalan kaki siang malam menuju arah timur. Akhirnya tibalah di kaki Gunung Tiga, Pojok Tiga, dan dipilihnya tempat untuk bersemedi yaitu di puncak gunung di bawah naungan batu besar yang melindungi beliau di waktu terik matahari dan hujan lebat. Setelah kurang lebih 4 tahun beliau bersemedi, Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan permintaannya. Tepat malam Jumat Kliwon, tiba-tiba beliau melihat cahaya menyilaukan mendekati dan secara otomatis cahaya itu ditangkap. Tapi ajaib, setelah cahaya itu ada pada genggaman, cahaya itu menarik beliau keluar seperti ditarik tenaga gaib, beliau pun mengikutinya. Setelah di luar ternyata cahaya itu adalah sulampe, semacam sapu tangan sutra. Aki Buyut Kertiguna merasa kaget karena yang memegang sulampe itu berdua dengan orang yang tidak dikenal. Dengan tidak disadari keduanya dibawa terbang menuju arah utara dan beliau diturunkannya di hadapan Pangeran Gebang, daerah Cirebon, yang berpakaian serba putih. Secara lahiriah kedua petapa itu diberi barang pusaka oleh pangeran itu. Buyut Kertiguna diberi cakarwa pusaka, alat pandai besi untuk mencungkil, bara besi dalam arang, dan seorang lagi diberi kelapa muda dewegan. Setelah diterimanya oleh masing-masing, kedua petapa itu diterbangkan lagi seperti tadi, diantarkan ke tempat semula ke Gunung Tilu. Setibanya di sana kedua petapa itu saling kenal mengenal dan petapa seorang lagi mengaku bernama Aki Buyut Suranggadipa dari Luragung, serta berunding untuk mencari tempat kediaman. Esok harinya kedua petapa itu turun ke lembah gunung sambil mengikuti aliran air yang mengalir ke sebelah utara, sekarang bernama Cijangkelok, terus ke hilir akhirnya sampailah di tempat yang rata dan keduanya beristirahat. Tempat itu atas persetujuan bersama dipilih untuk tempat kediamannya. Aki Buyut Kertiguna memilih tempat seberang barat dan Aki Buyut Suranggadipa memilih tempat sebelah timur. Beliau membuat gubuk masing-masing, jarak antara keduanya gubuk itu hanya sehauk, artinya kalau antara beliau saling memanggil dengan selepas suara akan kedengaran, kurang lebih 500 meter. Pembawa pusaka hasil tapanya Buyut Kertiguna jadi seorang pandai besi yang sangat ulung, curiga, keris pusaka, kuli, senjata tajam, dan tombak dibentuk hanya dengan tangan belaka, didinginkannya cukup dengan lidah atau ketiaknya, jilatan lidahnya. Sedangkan Aki Buyut Suranggadipa jadi dukun yang termasyhur dan manjur dalam mengobati segala penyakit dan apa yang beliau ucapkan kejadian atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Lama-kelamaan kedua petapa tersebut termasyhur sehingga banyak